Banda Aceh, kota paling terdampak bencana maha dahsyat gempa bumi dan tsunami 2004. Di samping puluhan ribu korban jiwa terbanyak dibandingkan kawasan lain, 2/3 wilayahnya juga luluh lantak. Infrastruktur ibu kota Provinsi Aceh ini porak-poranda. Namun kini, Banda Aceh terus tumbuh dan berkembang menjadi kota tangguh dan maju di Indonesia. Kotanya seakan tak pernah tidur, perekonomiannya berdenyut 24 jam. Tanpa monumen, museum, dan situs-situs peninggalan tsunami, tak ada yang mengira jika kota ini pernah mati 15 tahun silam. Tampuk kepemimpinan datang dan pergi silih berganti, berpacu melawan waktu membangun kota. Di tangan Wali Kota Aminullah Usman dan wakilnya Zainal Arifin, pembangunan di berbagai bidang terus dikebut mengejar ketertinggalan. Pemerintahan Amin Zainal yang mengusung visi Banda Aceh Gemilang dalam bingkai syariah ini menjadikan agama, ekonomi, dan pendidikan sebagai 3 pilar pembangunan kota. Keduanya meyakini majunya perekonomian suatu kota mutlak membutuhkan prasarana atau infrastruktur yang memadai. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur fisik maupun non-fisik menjadi prioritas utama Amin Zainal sedari menjabat sebagai pemimpin kota. Berikut sejumlah infrastruktur yang telah dirampungkan dan sedang berjalan di Banda Aceh. Pertama, LKMS Mahirah Muamalah. Tak lama setelah dilantik menjadi wali kota dan wakil wali kota, Amin Zainal mendirikan sebuah lembaga keuangan mikro syariah Mahirah Muamalah. Tujuannya untuk membantu permodalan UMKM, tulang punggung perekonomian kota, dan membasmi praktik rentenir. Kurang dari 3 tahun, Mahirah Muamalah telah mampu mengucurkan pembiayaan sekira 15 miliar rupiah bagi 2.000-an pengusaha kecil, termasuk pedagang asongan dan nyak-nyak penjual sayur di kaki lima. Persentase ketergantungan pengusaha UMKM pada rentenir juga mampu ditekan drastis dari 80 menjadi 14% saja. Kedua, Pasar Al-Mahirah Lamdingin. Amin Zainal juga merampungkan pembangunan pasar baru yang representatif dan modern, Pasar Al-Mahirah Lamdingin. Pasar yang terdiri dari 5 bangunan utama dan berdiri di atas lahan seluas 2 hektar ini diperuntukkan bagi tempat relokasi pasar Penayung yang telah berusia puluhan tahun. Ratusan pedagang pasar Penayung pun sukses direlokasi di tempat ini. Pasar baru seluas hampir 6.000 meter persegi ini ditata secara khusus, di mana lapak jualan ikan, sayur, rempah-rempah, rempah bumbu, unggas, dan daging masing-masing dikelompokkan ke dalam satu gedung tersendiri yang terpisah sehingga jauh dari jorok dan semraut. Ketiga, pembangunan rumah duafa. Lewat penerimaan zakat di Baitul Mal dan anggaran pemerintah di Dinas Permukiman, Amin Zainal menggenjot pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu. Lewat Baitul Mal saja sejak 2017 telah dibangun sebanyak 63 unit rumah bagi duafa dan 19 unit yang direnovasi. Jika diurut lagi sejak 2013, Pemko Banda Aceh telah membangun 160 rumah dan 69 lainnya direnovasi. Totalnya ada kepala keluarga 229 yang telah dibantu. Keempat, Mall Pelayanan Publik. Sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat, Amin Zainal mendirikan Mall Pelayanan Publik. MPP Banda Aceh menjadi MPP pertama yang hadir di Provinsi Aceh dan keempat di Sumatera. Saat diluncurkan, di MPP Banda Aceh tersedia 107 jenis pelayanan dan perizinan dari 29 instansi, baik instansi vertikal maupun instansi dari Pemko Banda Aceh dan Pemprov Aceh. Keberadaan MPP di Kompleks Pasar Aceh Baru pun membawa berkah bagi para pedagang di sana.
aktivitas jual beli di pasar terbesar di Aceh itu semakin ramai. Kelima, Trans Studio Mall. Sedari awal kepemimpinannya, Amin Zainal gencar mengundang para investor untuk berinvestasi di kota ini. Salah satu hasilnya, Trans Studio Mall terbesar di Sumatera akan segera beroperasi di Banda Aceh. Wahana rekreasi keluarga milik pengusaha nasional Khairul Tanjung tengah dibangun di pusat kota dan diproyeksikan akan mampu menambah jumlah kunjungan wisatawan. Di samping itu, hotel-hotel berbintang juga terus bermunculan di Banda Aceh. Keenam, River Walk Krung Aceh dan Krung Daroy. Untuk menambah estetika kota, upaya relokasi pemukiman kumuh telah dilakukan Amin Zainal melalui program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh. Di antaranya pembangunan River Walk di bantaran Krung Aceh dan Krung Daroy. Kondisi pinggiran dua sungai bersejarah yang membelah kota tersebut semakin indah dan asri, serta menjelma menjadi objek wisata favorit baru di Banda Aceh. Ketujuh, Ulele Park. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Pariwisata juga tengah membangun objek wisata baru, Ulele Park, di tepi jalan pinggir pantai Ulele. Lokasi tersebut dilengkapi taman bermain untuk anak-anak dan juga pusat kuliner. Amin Zainal membangun Ulele Park agar banyak pedagang kecil bisa berjualan dan masyarakat pun bisa menikmati akhir pekan dengan berbagai hiburan. Spot wisata dengan pemandangan Samudra Hindia itu direncanakan akan beroperasi dalam waktu dekat. Kedelapan, taman dan lampu jalan warna-warni. Menuju kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, pada tahun 2018, Banda Aceh telah menambah luas ruang terbuka hijau dari 13,23% menjadi 14,31%. Salah satunya dengan pembangunan taman-taman di setiap penjuru kota. Taman-taman kota juga diperindah dengan lampu warna-warni. Malam hari di Banda Aceh pun semakin gemerlap karena sejumlah bangunan yang menjadi ikon kota seperti flyover Simpang Surabaya dan flyover Pango, termasuk median jalan protokol, turut dipercantik dengan lampu hias. Kesembilan, reservoir PDAM Tirta Daroy. Pada masa pemerintahan Amin Zainal, sebuah reservoir raksasa berdaya tampung hingga 3.000 kubik air pun dimulai pembangunannya. Reservoir representatif ini dilengkapi dengan 3 booster pemberi tekanan air. Reservoir milik PDAM Tirta Daroy ini akan mampu mengaliri air hingga ke ujung pelayanan di Kecamatan Meraksa. Reservoir ini juga dibangun untuk memenuhi kebutuhan air di wilayah Kecamatan Kutaraja, Jaya Baru, dan sebagian Kecamatan Baitur Rahman. Ke-10, gedung baru RSUD Meraksa. Infrastruktur kesehatan bagi warga kota tak luput dari perhatian Amin Zainal. RSUD Meraksa milik Pemko Banda Aceh saat ini telah memiliki gedung rawat inap VIP dan Super VIP. Gedung tersebut memiliki 18 kamar, rinciannya kamar VIP 9 unit dan Super VIP 9 unit. Setiap kamarnya sangat luas, lengkap dengan fasilitas AC, kulkas, dan meja. Ada juga space untuk ruang tamu sehingga lebih memanjakan pasien dan keluarga pasien. Rampungnya ruang inap representatif tersebut melengkapi gedung IGD baru yang juga telah dioperasikan.